Shalom, God is good all the time. Tuhan selalu baik senantiasa. Filipi 4 ayat 6 berkata, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Dari lagu ini, ada sebuah lagu yang diciptakan sudah cukup lama, tapi ini lagu yang bagus karena lagu ini mengingatkan kita untuk tidak khawatir tentang apapun juga. Tidak khawatir akan hari esok, akan masa depan, karena Tuhan pelihara kita, ya. Dan kita perlu nyanyikan, kita perlu katakan berulang-ulang sehingga iman kita tetap terpelihara, bahkan semakin kita percaya bahwa Dia tangani semua bagian hidupan kita. Yuk nyanyi lagu ini sama-sama ya. Jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, burung di udara Dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan, minum, pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di sorga peliharaku. Sekali lagi nyanyikan. Jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di sorga memelihara. Aku tidak khawatir, aku tidak khawatir, burung di udara Dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan, minum, pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga peliharaku. Jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, burung di udara Dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan, minum, pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di sorga peliharaku. Bapa di sorga peliharaku. Bapa di sorga peliharaku. Kita tidak perlu khawatir akan hari esok atau gelisah akan hari esoknya. Kalau kita khawatir juga gak ada gunanya ya, malah membuat kita semakin tegang, stres, dan tidak membuat sesuatu itu menjadi lebih baik. Matius 6 ayat 25 sampai dengan 34 mengajarkan hal ini ya. Tuhan Yesus berkata demikian di Matius pasal 6 ini mulai ayat 25.
Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kalau kita baca firman Tuhan, ketika Tuhan menciptakan manusia ya pertama kali ya di kitab Kejadian, maka sebelum Dia ciptakan manusia, Dia pulihkan segala sesuatu dulu ya. Di Kejadian pasal 1 ya, jadilah terang, terang itu jadi. Lalu banyak hal Dia buat ya. Kemudian dipisahkan air yang ada ya. Kemudian dibuat ada daratan, lalu ada tumbuh-tumbuhan ya, dibuat semuanya. Dan setelah semuanya jadi, maka manusia diciptakan ya. Dan ketika manusia diciptakan, manusia ditaruh di taman di Eden. Dan kata Eden itu artinya luxurious living ya, kehidupan yang mewah. Artinya ketika Adam dan juga Hawa ditaruh di taman di Eden, mereka itu ditaruh di satu tempat yang sangat mewah, semuanya tersedia ya. Mungkin kalau sekarang dibayangkan orang nginep di hotel yang sangat mahal ya, dengan fasilitas yang luar biasa ya. Pada saat itu dikatakan semua pohon boleh dimakan buahnya ya. Cuma satu aja yang nggak boleh, pohon pengetahuan nggak boleh dimakan buahnya. Tapi yang lain semua boleh. Dan ada sungai yang mengalir ya, mengairi tanah tersebut. Lalu tanah yang di situ juga dikatakan mengandung emas, mengandung batu-batu permata. Jadi ini tempat yang bagus sekali, lux sekali. Dan manusia saat itu cuma awal diberi tugas memberi nama hewan-hewan. Tapi selanjutnya kalau kita baca, manusia yang diciptakan itu sebenarnya diciptakan untuk menjadi wakil Tuhan di muka bumi ya, menjadi manajer ya, mengelola, mengusahakan bumi di mana dia ditempatkan. Lalu dia boleh makan semuanya, cuma satu aja nggak boleh, yaitu pohon pengetahuan. Tapi kemudian dia bersekutu dengan Tuhan. Nah ini yang penting sebenarnya, fellowship, persekutuan dengan Tuhan. Kalau kita baca di kitab Kejadian, bagaimana dikatakan bahwa pada suatu sore, pada waktu hari sejuk, Tuhan berjalan-jalan di taman ya. Lalu dia cari manusia. Nah saat itu manusia, Adam dan Hawa, sudah melanggar perintah Tuhan, sudah makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Jadi mereka sadar mereka telanjang, lalu mereka menyembunyikan diri. Tapi mereka masih bisa mendengar Tuhan melangkah. Ya, lalu mereka bersembunyi, dan singkat cerita mereka harus keluar dari taman di Eden tersebut, dan mereka harus bekerja dengan susah payah. Dan sejak saat itulah pengetahuan itu berkembang ya.
manusia itu menjadi lebih pandai. Tapi kalau kita perhatikan, sebenarnya manusia hanya bisa membedakan baik dan jahat. Mereka tidak bisa membedakan lebih detail lagi ya. Dan ilmu yang kita pelajari itu memang bagus, tapi memang cuma terbatas sampai membedakan sesuatu apakah bermanfaat atau tidak, apakah menguntungkan atau merugikan, ya cuma itu. Tapi di Roma 12 ayat 2, ketika kita sudah terima Tuhan Yesus dan kita belajar mengenal Dia lebih jauh lagi, cara berpikir kita diubah, maka kita diajar untuk bisa membedakan apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, karena manusia itu terpisah dari Tuhan, maka yang dia gunakan adalah kekuatan dia, cara berpikir dia, semua hal dilakukan. Dan ketika sesuatu itu di luar perhitungannya, dia tidak tahu besok ini bagaimana, dia tidak mampu berpikir lagi, maka seringkali kekhawatiran menyerang manusia, ya, menyerang kita yang mungkin belum percaya atau belum mengenal Tuhan lebih jauh lagi. Dan itu membuat kita bisa khawatir. Dan Alkitab berkata di Matius 6 ini yang kita baca ya, Matius 6 ayat 31, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Lalu di ayat 32, semua itu, kekhawatiran itu, pertanyaan-pertanyaan itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Mereka hidup hanya untuk hari ini atau untuk tahun-tahun yang mereka rancangkan. Tapi kalau sesuatu terjadi di luar kendali, maka mereka khawatir. Kenapa? Karena mereka tidak mengenal Allah. Lalu Tuhan bilang, akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Jadi kalau burung di udara saja yang tidak menabur dan menuai, ya, yang hidup day by day, tidak mengumpulkan bekal dalam lubung, mereka diberi makan oleh Bapa yang di surga. Kamu kan jauh melebihi burung-burung itu, ya, di ayat 26. Gak perlu khawatir. Apakah khawatir itu membuat hidupmu tuh bisa lebih panjang? Enggak juga. Tidak bisa menambahkan sehasta saja pada jalan hidup kita kalau kita khawatir. Malah sebaliknya, khawatir itu membuat stres. Stres itu mengundang penyakit, dan penyakit membuat fungsi-fungsi dalam tubuh kita menjadi menurun. Justru sebaliknya, kekhawatiran itu bisa membunuh orang. Ya, ada satu cerita, kisah nyata ya. Ada orang yang dia masuk ke dalam refrigerator ya, lemari es yang gede sekali, yang digunanya itu untuk menyimpan makanan-makanan yang dibekukan ya. Sangat besar sehingga ada pintunya dan dia masuk ke dalam ya. Dan waktu dia masuk ke dalam, tiba-tiba terkunci dan dia sendirian. Lalu dia mulai ketakutan ya. Dia gedor-gedor yang nggak ada yang bisa dengar karena itu betul-betul kedap suara ya. Dan tiba-tiba dia khawatir ya, dia ketakutan, dan dia berpikir dia pasti akan mati. Dia berada di dalam lemari es yang dingin ini. Dan ternyata besoknya diketemukan orang, memang dia meninggal ya, dan dia mati. Dan ditemukan dia mati dengan tanda-tanda bahwa dia mati sebagai orang yang beku ya, karena berada dalam ruang pendingin tersebut. Tapi ternyata setelah diperiksa, lemari es itu ternyata sedang mati ya. Jadi mungkin ketika dia masuk itu dia mati ya, listriknya mungkin jadi nggak berfungsi sebagaimana seharusnya. Tapi suasana dinginnya memang masih ada. Dan dia begitu takut sampai akhirnya tubuh dia itu mengatur untuk seperti orang yang memang akhirnya mati karena kedinginan. Jadi kesimpulannya adalah orang ini bukan mati beku, tapi karena kekhawatirannya. Kekhawatiran karena dia akan mati kedinginan. Dengan demikian ya, ini membuktikan, menunjukkan bahwa orang itu bisa mati karena takut ya. Bukan karena suatu penyakit, tapi karena ketakutan. Dan ketakutan itu sendiri
mengundang penyakit, mengundang celah ya. Itu sebabnya Tuhan berkata, cari dahulu kerajaan Allah ya dan kebenarannya. Ayo cari kerajaan Allah dan kebenarannya, pelajari cara kerja bagaimana kerajaan Allah itu. Baca firman-Nya, renungkan. Kamu akan melihat ya bahwa Tuhan akan menambahkan semua yang kamu perlukan, yang semua yang kamu butuhkan. Cara kerja kerajaan Allah itu seringkali ya, kalau saya nggak bilang semuanya, tapi seringkali berbeda dengan cara kerja apa yang kita tahu di dunia ini. Sebagai contoh begini, ada pepatah yang mengatakan hemat pangkal kaya ya, rajin pangkal pandai. Itu betul, tidak salah ya. Kita perlu belajar rajin supaya kita semakin pinter, semakin smart, semakin pandai. Kita juga perlu hemat ya, karena dengan kita hemat kita bisa mengelola sumber daya yang kita miliki menjadi lebih baik lagi. Tapi kalau dikatakan hemat pangkal kaya, itu cara yang umum. Kalau kita baca firman Tuhan Alkitab ya, di kitab Amsal dikatakan ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Nah, di Lukas pasal 6 Tuhan juga berkata, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang-goncang, yang melimpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kembali kepadamu. Jadi ada satu hukum surgawi, cara kerja di kerajaan Allah, di mana kalau kita mengikuti tuntunan Tuhan, dan Tuhan berkata, give and it shall be given, berilah maka kamu akan diberi. Nah ini logikanya tidak masuk sesuai dengan apa yang kita tahu berlaku, hemat pangkal kaya, rajin pangkal pandai. Tapi di kitab Amsal dikatakan ada yang menyebar harta tapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Jadi kalau kita pelajari cara kerja di kerajaan Allah, kita mengikuti tuntunan Tuhan, maka walaupun nampaknya kita melakukan hal yang tidak seperti yang umum terjadi di dunia, kita bisa menikmati apa yang Tuhan janjikan. Itu salah satu contoh. Ada banyak lagi yang lain ya. Ketika orang lain khawatir, kita nggak perlu khawatir. Kita justru perlu bersuka cita. Kenapa? Karena kita percaya Tuhan pelihara kita. Lalu Tuhan katakan, jangan khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ya. Kemudian surat Paulus kepada jemaat di Filipi 4 ayat 6 dan 7. Dia berkata begini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi dikatakan sini, jangan gelisah ya, don't be anxious ya, jangan gelisah tentang apapun juga ya. Tapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Kita belajar di sini ya. Ini surat Paulus tulis kepada jemaat di Filipi, dan waktu ditulis ini dia sedang dalam penjara ya. Dan dia menuliskan hal-hal yang nggak mungkin orang yang di luar penjara pun belum tentu bisa berpikir seperti ini ya. Dia bisa mengajarkan untuk bersuka cita, untuk berpikir positif. Lalu dia bilang jangan khawatir tentang apapun juga, sementara dia sedang di penjara. Dan dia bilang nyatakan dalam segala hal keinginanmu ya, bukan hanya kebutuhan tapi keinginanmu kepada Allah. Nyatakan itu, terbuka pada Tuhan, ngomong dalam doa dan permohonan dan dengan ucapan syukur ya. Dan janji Tuhan adalah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal ya. The peace of God ya, yang melampaui segala pengertian akan memelihara, shall guard ya, will guard, akan memagari, menjaga hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Waktu kita nyatakan segala hal ya, segala keinginan kita itu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur,
mungkin belum langsung kita peroleh, tapi satu hal, ada damai sejahtera yang memelihara pikiran kita. Itu seperti satu konfirmasi, peneguhan. Jangan khawatir, aku ada bersamamu. Dan kita perlu izinkan damai itu senantiasa memagari kita. Dan Tuhan menuntun step by step setiap langkah kita, sehingga apa yang kita doakan itu akan terjadi. Ada satu kesaksian satu orang wanita ya. Dia awalnya single mother ya, dengan satu anak yang lahir juga dalam keadaan cacat. Dan ketika anaknya lahir, dia itu dalam keadaan stres sekali karena suaminya tinggalin dia ya. Anaknya baru lahir dan suaminya tinggalin dia. Dan dia gak tahu harus berbuat apa. Dia tinggal di negara yang English speaking, berbahasa Inggris ya. Dan dia gak bisa berbahasa Inggris. Dan dia gak tahu harus berbuat apa. Dan dia mau bunuh diri. Dan dia katakan dadanya sakit sekali ya. Dan 5 hari dia gak tidur. Tapi ketika dia tertekan, dia menjeritnya, kalau ada Tuhan, kenapa aku mengalami ketidakadilan ini? Apa salahku? Kira-kira seperti itu ya. Dan kemudian dia ingat ketika dia kecil, salah seorang gurunya atau pernah ajarkan bahwa kamu bisa berdoa kepada Yesus ya, kamu sebut namanya ya, kira-kira seperti itulah ya. Lalu dia berkata, Tuhan, kalau Engkau ada, tunjukkan bahwa Engkau ada bagiku. Singkat cerita, tiba-tiba ada orang yang ngajak dia ke gereja. Dia belum pernah ke gereja. Nah, di gereja itu dia bawa anaknya, dia duduk dan dia dengerin walaupun dia gak ngerti karena bahasa Inggris. Tapi di akhir khotbah pendetanya tanya siapa yang mau didoakan, maju ke depan. Dan tiba-tiba pendetanya tunjuk dia untuk dia ke depan. Lalu asyir yang bertugas cari siapa yang ditunjuk, dan kemudian wanita itu dibawa ke depan. Kemudian pendetanya nanya dalam bahasa Inggris, ya diterjemahkan ke dalam bahasa yang dia tahu, bahasa Hokkien ya. Dia tangkap itu dan ditanya, apakah engkau mau terima Yesus? Nah, tiba-tiba belakangan dia cerita, ruangan di mana dia ada itu berubah menjadi warna merah. Dan tiba-tiba dia rasakan sakit di dadanya hilang. Dan dia merasakan damai yang tidak pernah dia alami sebelumnya. Lalu dia tanya, siapa Yesus itu? Saya gak tahu siapa Yesus itu. Apakah ada hubungannya dengan rasa sakit di dada saya yang tiba-tiba hilang dan saya rasakan damai? Apakah seperti itu? Apakah dia yang menyebabkan hal itu? Apakah dia yang menyebabkan sakit di dada saya ini hilang dan saya rasakan damai yang belum pernah saya alami sebelumnya? Kalau memang demikian, saya mau itu. Saya gak mau kehilangan itu. Dan singkat cerita, dia terima Tuhan Yesus. Ada damai sejahtera yang melampaui segala akal. Itu memagari hati dan pikiran dia. Dia pulang ke rumah, ke apartemennya, dan dia katakan, saya bisa tidur sampai besok paginya jam 9 mungkin begitu ya. Belum pernah dia ngalami tidur begitu nyenyak. Dan anehnya juga anaknya yang biasanya tiap 2 jam bangun, tidur lelap juga, tidur nyenyak. Dan kemudian dia mulai cari pekerjaan ya. Dia melamar ke McDonald, ke Kentucky Fried Chicken, ke banyak tempat, ditolak semua karena tidak bisa berbahasa Inggris. Lalu dia pergi ke biro pencari kerja itu, dia daftarkan, dan mereka lihat keahliannya, ternyata dia cuma bisa bahasa Indonesia. Lalu ditawarin mau gak jadi satpam kerja di satu perusahaan ya, company minuman Coca-Cola. Rekan-rekanmu itu semuanya bisa bahasa Melayu, jadi kamu bisa berkomunikasi. Lalu dia mulai kerja, dan kemudian supervisornya bilang, ya bagaimana kalau saya bawa kamu les bahasa Inggris juga supaya kamu bisa nambah pengetahuan kamu. Dan dia setelah dia kerja sebagai satpam, malamnya dia belajar bahasa Inggris. Dan setelah sekian lama, karena dia sudah bisa bahasa Inggris, dia ditawarkan untuk jadi operator. Dan kemudian diberikan training lagi. Setelah sekian lama, dia ditawarkan menjadi administrator. Kemudian dia ditawarkan di tempat lain lagi, dia ditawarkan menjadi assistant manager karena sudah punya skill, kemampuan.
Dan kemudian dia ditawarkan lagi training. Akhirnya dia bekerja sebagai manajer. Lalu dia bertumbuh lagi, dia bekerja dengan baik, diberikan training lagi. Dia akhirnya menjadi senior manager. Lalu kemudian ditawarkan pindah ke tempat lain dan kemudian menjadi general manager. Dan akhirnya dia menjadi managing director. Nah, ini nggak terjadi dalam waktu semalam, ya. Dia waktu itu mungkin ketika dia menyatakan keinginan dia hanya satu harapan, just a wish, ya. Mungkin untuk bisa hidup selama beberapa hari, beberapa bulan, ya, punya satu penghasilan sehingga dia bisa melanjutkan hidup dia dan membesarkan anaknya yang lahir tidak normal. Tuhan tidak langsung jawab seketika, tapi ada damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itu yang memagari hati dan pikiran. Lalu day by day dia ikutin tuntunan Tuhan. Dia dibentuk butuh waktu bertahun-tahun sebelum akhirnya dia jadi managing director. Lalu dia ketemu dengan calon suami, ya, orang yang baik. Mereka menikah, mereka juga punya usaha, lalu mereka melayani Tuhan. Pengalaman mereka ini menjadi berkat bagi banyak orang ketika mereka ceritakan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang setia. Kamu gak perlu khawatir akan hari esok. Percaya kepada Tuhan. Nyatakan keinginanmu. Bahkan kalau kamu khawatir, nyatakan dalam doa, katakan itu. Dan juga dengan ucapan syukur. Lalu Tuhan berkata, ada damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, yang akan memagari hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Mungkin saat ini ada Bapak Ibu, ya, saya percaya pasti ada lah, ya. Bahkan mungkin banyak yang menghadapi situasi-situasi yang sulit, apalagi di tengah masa pandemi seperti ini. Mungkin terancam di PHK, mungkin terancam tidak punya penghasilan. Dengar firman Tuhan, Matius 6 ayat 33 berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua yang kita butuhkan, yang dicari orang dunia dengan susah payah, tentang makanan, minuman, tentang pakaian, tentang masa depan, semuanya akan ditambahkan kepada kita. Tapi kita perlu datang kepada Dia dan ikuti tuntunannya day by day. Jaga damai sejahtera itu, jangan sampai hilang. Kalau ada suatu persimpangan jalan dan kita merasakan tidak damai, nah itu tanda-tanda bahwa kemungkinan kita bisa salah pilih. Doa lagi, tanya Tuhan, Dia berikan damai supaya pilihan-pilihan yang kita buat membuat kita tetap ada dalam track yang Tuhan sudah rancangkan buat kita. Dan track itu akan membuat kita naik step by step. Ingat cerita Yusuf, ketika dia dapat mimpi, dia akan jadi penguasa, itu gak langsung jadi. Sebaliknya yang terjadi, dia malah dijual sama abang-abangnya. Dia jadi budak. Dia mesti bekerja di rumah Potifar, jadi budak yang paling luar, tinggalnya terpisah. Tapi karena dia setia step by step, dia berhasil dalam pekerjaannya. Tuhan yang mempercayakan dia lebih jauh lagi sampai dia boleh tinggal dalam rumah. Lebih lanjut lagi, seluruh usaha, seluruh apa yang dimiliki oleh Potifar dipercayakan kepada Yusuf. Dan ternyata berkembang semua. Walaupun setelah itu Yusuf menghadapi masalah, masuk penjara, tapi tetap dia setia. Ada damai yang menjagai dia. Dan akhirnya pada waktu yang tepat, ketika dia berusia 30 tahun, dia menjadi penguasa atas seluruh Mesir. Nah, perhatikan, itu tidak semalam. Bahkan untuk Yusuf dibutuhkan waktu 13 tahun. Dengar anak-anak muda, ya, mungkin Tuhan punya janji buat engkau masing-masing. Ikuti jalannya day by day, step by step. Jangan khawatir tentang apapun juga. Nyatakan dalam doa keinginanmu, cita-citamu kepada Allah. Nyatakan dengan ucapan syukur. Nanti Tuhan menuntun langkah-langkahmu lewat damai sejahtera yang memagari engkau senantiasa. God is good all the time. Dia Tuhan yang baik dalam setiap bagian hidup kita. Ayo kita berdoa, ya.
Bapa, terima kasih karena Engkau Bapa yang baik, yang peduli, yang care pada setiap bagian kehidupan kami. Karena itu kami gak perlu khawatir tentang apapun juga. Sebab firman-Mu berkata, burung di udara Engkau pelihara, bunga di padang Engkau hiasi. Dan kalau burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lubung dipelihara oleh Engkau, apalagi kami yang jauh melebihi burung-burung itu. Kami gak perlu khawatir, karena khawatir tidak menambah sesuatu yang baik dalam kehidupan kami. Sebaliknya kami mau percaya firman-Mu, janji-Mu. Dan kalau bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja, tanpa memintal, dipelihara oleh Tuhan, dan dikatakan bahwa Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu, maka kami gak perlu khawatir akan pakaian, akan bahkan mungkin pakaian yang up to date. Kami gak perlu khawatir sebab Tuhan memelihara kami. Dan kami gak mau khawatir juga akan masa depan kami. Sebaliknya kami mau percayakan hidup kami kepadamu Tuhan. Kami mau mencari kerajaan-Mu dan segala kebenarannya. Maka semua yang orang dunia cari akan ditambahkan kepada kami. Dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kami dalam Kristus Yesus. Kami mau walk with God. Kami mau berjalan bersama Engkau Tuhan. Dan firman-Mu itu ialah yang menjadi pelita bagi kaki kami, menuntun jalan kami, sehingga apa yang Tuhan rancangkan bagi kami itu boleh terjadi. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.